Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengaruniakan kepada kita umur dan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan hidup setelah kita tertidur tadi malam, lalu kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk bangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali setelah kita mati kecil, dan kepadanya jualah kita akan dikumpulkan kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kebiasaan kita sambil menunggu matahari terbit, kita lanjutkan pembahasan seputar kehidupan dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adab jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam proporsional berjalan, tidak lambat, bukan juga orang yang cepat berlebih-lebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an saat berjalan. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, hamba Allah yang Allah cintai, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba yang dicintai itu, kata Allah, adalah mereka-mereka yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan rendah hati, dengan ketawaduan. Dan wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, waqsid fi masyik, proporsionallah dalam berjalan. Dan ini menunjukkan bagaimana agama kita, jamaah sekalian, sampai berjalan pun sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita memasuki bab berikutnya, itu bab maja'a fi jilsati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar bagaimana adab dan cara duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara kebiasaan kita, jamaah sekalian, yaitu duduk. Ya, bagaimana dengan duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa cara duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini, dikumpulkan menjadi satu bab. Yang pertama, jamaah sekalian,
Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Abdu bin Humaid qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abdullah bin Hassan an jaddataihi an Qailah binti Mahramah, dari seorang sahabiah, sahabat perempuan namanya Qailah bintu Mahramah, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun. Sahabat ini, sahabat perempuan ini pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dengan duduk kurfusa. Ini tata cara duduk yang nanti kita akan jelaskan. Qala, sahabat ini mengatakan, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid itu, al-mutakhashshi'a, Rasulullah itu sangat khusyuk kelihatannya. Fi jilsatihi wa'idtu minal tham, dan beliau sangat berwibawa sekali, kata sahabiah ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Ini model duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kadang duduk-duduk di masjid. Jadi Nabi itu bukan sekedar sholat di masjid, selesai sholat kemudian beliau pulang, masjid dikunci dan seterusnya. Kadang-kadang Nabi itu duduk-duduk di masjid. Pernah beliau duduk sendirian di masjid, duduk-duduk, dan dilihat oleh seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan duduk kurfusa. Ini di antara model duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana itu duduk kurfusa, jamaah sekalian? Ada dua model yang disebutkan duduk kurfusa oleh ulama kita. Al-ula, model yang pertama, an yajlisa rajulu ala ilyatihi wa yadumma fakhidaihi ila dhahrihi, adalah seseorang yang duduk di atas bokongnya, kemudian ia memeluk lututnya. Ini seperti dari dia makan lutut. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang duduk seperti itu. Itu cuma duduk yang umum, duduk santai. Itu kata ulama kita, duduk di atas bokong, kemudian lutut didekatkan ke perut, kemudian diikat dengan tangan. Ini namanya duduk kusok. Ini memang biasa kita kalau duduk di lantai, itu memang kadang duduk seperti ini. Nabi pun kadang-kadang duduk seperti ini, jamaah sekalian. Itu model pertama, jamaah sekalian. Ada sifat yang kedua duduk kusok ini, hanya jadi sama mu'tamidan ala mukbatain. Duduk seperti tasyahud, tetapi perut yang didekatkan ke paha. Tadi lutut yang diangkat mendekat ke perut, tapi ini perut yang didekatkan ke paha. Ini mungkin agak jarang. Mirip duduknya orang sakit perut. Jadi seperti duduk tasyahud dan perut yang didekatkan di paha, lalu kemudian tangan di bawah ketiak. Jadi seperti ini. Jadi kadang duduk seperti ini. Ini dua duduk kurfusa. Itu cocok kalau kita mesti ingat, karena kita mesti ingat begini. Namanya duduk kurfusa. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Qailah bintu Mahramah. Dan dua model duduk kurfusa, sebagian besar ulama kita mengatakan yang lebih cocok sepertinya yang pertama tadi, yang makan lutut itu, yang mengikat lutut dengan tangan. Kemudian kata sahabat ini, Nabi kelihatan begitu khusyuk sekali di dalam masjid, duduk-duduk saja, tapi kelihatan khusyuk dan berwibawa. Ada orang yang tidak malas sekali yang kelihatan berwibawa, nanti berdiri, jalan atau bicara. Kalau khusyuk memang orang dulu itu mungkin kadang kelihatan khusyuk. Tapi jangan-jangan ada orang duduk makan lutut,
Itu langsung kelihatan wibawanya jamaah sekalian. Tapi Nabi, kata sahabat ini, saya lihat duduk khusyuk begitu saja di masjid, khusyuk, sudah kelihatan sekali wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak anak-anak, sejak kecil memang sudah kelihatan itu. Bahasa kita mungkin bagaimana sisiknya Nabi. Itu kan kakeknya. Di dalam Sirah Nabawi yang pernah kita bahas, sebelum Nabi usia 8 tahun, dia diambil oleh kakeknya saat ibunya wafat, saat usia 6 tahun. Abu Muthalib ini orang kaya, pemimpin kota Mekah jemaah sekalian, maka di depan Ka'bah itu dia punya dipan seperti sofa di depan Ka'bah. Yang boleh duduk di situ hanya Abu Muthalib saja. Sampai anak-anaknya itu tidak ada yang berani duduk di situ. Cucu-cucunya apalagi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk di tempat itu. Ditegur oleh oleh paman-pamannya, sama sepupu-sepupunya, tidak boleh di sini duduk. Ini hanya untuk kakek saja. Tapi kalau Abu Muthalib dia mengatakan, jauh, biarkan dia duduk di situ. Fa inna lahu sya'run, kata Abu Muthalib. Saya lihat cucuku ini beda. Dia akan jadi orang besar. Jadi masih anak-anak. Nabi itu sudah kelihatan jamaah sekalian, tapi karena kakeknya Nabi bukan ahli kitab, bukan orang-orang yang memiliki Alkitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi yang akan datang, itu dia hanya bilang ini akan jadi orang besar ini. Beda dengan ahli kitab. Seperti saat Nabi 12 tahun dibawa ke Syam, ke Palestina, ke Damaskus, itu kan ketemu dengan ahli kitab pendeta, namanya Buhairah. Ya, kakek tanda-tanda kenabian ada pada anak kecil yang dibawa oleh pedagang Mekah. Maka pendeta ini membuat acara jamuan makan khusus untuk pedagang yang datang dari Mekah. Tujuannya apa? Untuk meneliti lebih lanjut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok Nabi yang kita tunggu ini ada pada anak ini tanda-tandanya? Maka Buhairah membuat acara jamuan makan, mengundang semua pedagang dari Mekah. Dia cari anak yang mengingatkan siang, ternyata tidak ada muncul. Maka dia bertanya kepada pedagang, apa semuanya sudah masuk? Pedagang-pedagang mengatakan, ya semuanya kita dari Mekah yang sudah ada di sini. Pedagang itu tidak, masih ada yang belum datang. Masih ada kayaknya anak kecil yang belum masuk, karena memang acara itu dibuat untuk anak kecil itu. Mau diteliti. Di situ Abu Muthalib mengatakan, iya ada anakku di luar, jaga barang. Kata Buhairah, panggil dia masuk. Dipanggil dia masuk, diteliti oleh Buhairah, dilihat. Maka dia berpesan kepada Abu Muthalib, kembalikan cepat kemanapun ini ke Mekah. Saya khawatir akan keselamatannya, karena saya melihat tanda-tanda yang dikemungkinan oleh orang ada pada anak itu. Maka saat itu Abu Thalib akhirnya menggunakan secepatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Jadi sejak usia 12 tahun itu sudah kelihatan. Abu Thalib juga sudah melihat, sudah kelihatan sisiknya ini anak akan jadi orang besar. Tapi karena dia bukan ahli kitab, dia bukan orang yang mengakses kitab suci. Kebanyakan orang Mekah itu adalah pagan, penyembah berhala. Beda dengan ahli kitab. Sama waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba di kota Madinah, justru yang banyak berkumpul selain sahabat orang-orang Yahudi, karena mereka penasaran. Sudah lama mereka tunggu, mereka pelajari tentang ciri-ciri penduduk para nabi. Makanya pemimpin Yahudi Huyai bin Akhtab bersama dengan saudaranya Abu Yasir itu, dia pergi ke Kuba melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari subuh pagi sampai sore maghrib, sampai matahari terbenam. Mereka puas melihat dan mengecek tentang Nabi, mereka pulang diskusi.
Ahua-hua. Apakah ini yang kita tunggu-tunggu? Kata Huyai bin Akhtab, wallahi huwa, demi Allah ini yang kita tunggu-tunggu. Lalu Abu Yasir mengatakan, jadi bagaimana? Ternyata yang kita tunggu-tunggu bukan dari keturunan kita. Padahal selama ini trennya itu Nabi-Nabi itu dari Bani Israel, dari darah mereka. Tidak ada dari Bani Ismail yang masuk trennya semuanya dari Bani Israel. Semuanya anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Makanya kuat dugaannya orang Yahudi, orang Bani Israel, Nabi itu dari kita lagi ini. Karena selama ini semuanya dari Nabi Isa ke atas itu semuanya dari Bani Israel. Maka Abu Yasir mengatakan, jadi bagaimana ini? Ternyata bukan dari kita. Nah ini masalahnya dengan masalah Bani Israel. Dia mengatakan, wallahi ada waktu imbakina. Ya Allah, kita tetap memusuhinya selama kita masih hidup. Ia mengetahui kebenaran, tetapi ia tidak mengikuti kebenaran. Waladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Saking tahunya kebenaran. Kita kan sampai Allah memberikan pertimbangan yang seperti itu. Tidak ada orang tua itu yang tidak kenal anaknya. Bagaimana baunya anaknya, di mana alatnya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana menangisnya. Begitulah orang ahli kitab mengenali kebenaran jemaah sekalian, mengenali Rasulullah. Tetapi itu tadi ternyata mereka kecewa, mereka merasa rasnya lebih unggul, akhirnya mereka tidak mau. Padahal mereka akui, wallahi demi Allah ini ada semua cirinya pada anak ini. Beda dengan Salman yang memang sengaja mencari Nabi. Ia pindah-pindah belajar awalnya dari Persia, kemudian pindah ke Damaskus, pindah ke Turki. Gurunya meninggal, diwasiatkan lagi tidak ada lagi seperti ini kecuali pendeta ini pindah lagi belajar. Sampai gurunya yang paling terakhir yang mengatakan tidak ada lagi seperti kita. Tapi beruntungnya kamu hidup di masa diutusnya Nabi yang terakhir di tempat yang banyak kurmanya. Maka saat itu Salman mengatakan tempat yang banyak kurmanya itu ya di Arab. Maka ia dibawa jamaah sekalian, tapi ternyata dijadikan budak. Padahal Salman ini anak orang kaya, bangsawan di Persia, tapi karena mau mencari kebenaran, akhirnya dia pergi keliling berpindah-pindah dulu. Sampai kemudian dijadikan budak oleh orang Yahudi. Dan bukan di Madinah. Kemudian datang sepupunya orang Yahudi ini dari Madinah berkunjung ke rumah kerabatnya. Dia lihat budaknya ini bagus, dibelilah Salman, dibawa ke Madinah. Pas tiba Salman di Madinah, maka ia gembira sekali melihat pohon kurma yang banyak. Maka ia mengatakan sepertinya ini yang dibilang guruku sebelum meninggal, bahwa penutup para nabi itu akan ada di tempat yang banyak kurmanya. Saat itu Nabi belum hijrah, Nabi masih di Mekah. Salman sudah tinggal di Madinah, bekerja, tiba-tiba ada kabar bahwa Nabi itu akan pindah tempat tinggal ke Madinah. Maka yang paling penasaran jamaah sekalian Salman. Maka mulailah ia terapkan ilmu yang selama ini dia pelajari pada guru-gurunya tentang tanda-tanda kenabian. Di antara tanda kenabian yang dipelajari oleh Salman, Nabi itu menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah, tidak memakan sedekah. Maka ia sengaja datang membawa hidangan kurma dan ia memberikan kepada Rasulullah SAW dan mengatakan ini sedekah untukmu. Maka Rasulullah SAW minta kepada sahabatnya kemudian dibagi-bagikan. Rasulullah tidak makan. Diamankan oleh Salman ternyata masuk ciri yang pertama. Besoknya lagi jamaah bawa lagi kurma. Ia bawakan kepada
SAW mengatakan ini hadiah untukmu. Maka Nabi cicipi dan kemudian juga bagi-bagi juga kepada sahabat. Masuk ciri yang kedua. Sisa satu ciri yang ini dipastikan oleh Salman. Dua ciri ini sudah masuk. Ada satu ciri yaitu ada namanya khatamun Nabi. Ada tanda kenabian di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua pundaknya. Iya. Tapi Nabi kan pakai baju jamaah sekalian. Maka gimana caranya agar saya bisa lihat? Jadi ada namanya khatamun Nabi jamaah sekalian. Ada seperti daging yang menonjol di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditumbuhi rambut-rambut tipis mirip babat, artinya timbul. Besarnya kata sahabat itu seperti telur merpati. Salman mau lihat ini, tapi gimana caranya? Lihat sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan pakai baju. Tapi Nabi yang paham ini Salman ada yang udah lihat. Makanya panggil. Sepertinya ini yang hukum lihat. Maka Nabi menunjukkan apa yang ada di punggungnya. Maka semua yang dipelajarinya oleh guru-gurunya dahulu dari kalangan ahli kitab itu ternyata ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ia pun bersyahadat. Cuma statusnya karena masih muda, ia harus dibebaskan. Maka Nabi mengumpulkan uang membebaskan Salman. Orang Yahudi ini masih mempersyaratkan. Saya mau Salman dibebaskan, yang penting bayar sekian dan tanamkan untukku sekian itu. Maka kata Nabi oke. Artinya Nabi yang melibatkan sahabat-sahabatnya untuk nanam kurma. Saat itu diriwayatkan ada satu kurma yang gagal tumbuh dengan bagus yang ditanam oleh Umar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti itu dan menanam juga dengan tangannya sendiri, baru tumbuh dengan bagus. Artinya Salman dibebaskan dari status perbudakan dan kemudian jadi dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ia mengikuti ilmu apa yang ia pelajari, ternyata valid sesuai, ia ikut. Beda dengan Bani Israil jamaah sekalian. Ia tahu kebenaran, tetapi karena permasalahan gengsi dia tidak mengikut. Dan memang dari dulu sampai sekarang lihat begitu proyek-proyek. Itu rata-rata orang itu di Bani Israil. Karena memang gennya jamaah sekalian itu gen keturunan Nabi. Orang-orang cerdas juga mereka memiliki watak yang buruk. Itu tadi kesombongan, khasnya lebih unggul. Manusia khasnya kan diciptakan untuk melayani mereka dan seterusnya. Sahabat kita mereka pertama jamaah yang dilakukan oleh iblis. Ia merasa lebih unggul dari ras manusia. Ia dari api kok kita dari tanah. Kenapa saya harus korban ya Allah kepada orang yang diciptakan dari tanah, sementara rasa-rasanya saya ini lebih dunia. Itulah kesombongan. Makanya itu yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matamul haq wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain dan matamul haq, menolak kebenaran. Makanya agama kita bukan agama yang hanya mengangkat ras tertentu lalu meninggalkan ras yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non Arab. Tidak ada juga keutamaan orang non Arab atas orang Arab. Semuanya sama, illa taqwa. Yang membedakan cuma ketakwaan. Orang yang non Arab sekalipun bisa mulia dalam agama kita, yang penting dia bertakwa. Orang non Arab, orang Arab sekalipun bisa menjadi rendah dalam agama kita kalau dia meninggalkan agama kita. Makanya dalam tradisi keilmuan, yaitu justru yang menonjol banyak orang non-Arab. Imam madhab yang 4, kemudian penulis kutubus sita, ulama-ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai. Itu semua rata-rata bukan orang Arab jamaah sekalian, orang-orang Uzbekistan, orang-orang Persia, orang-orang Asfahan, bukan orang-orang Arab. Bahkan yang ahli bahasa Arab, rujukan utama dalam bahasa Arab
bukan orang Arab malah. Yang pakar-pakar nahwu dan yang lainnya jamaah sekalian itu justru rata-rata bukan orang Arab, karena agama kita memang bukan untuk mengangkat ras tertentu lalu kemudian meninggalkan ras yang lainnya. Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk, untuk semua alam. Jadi Nabi SAW sudah kelihatan jamaah sekalian. Bahkan sejak sebelum beliau menjadi nabi sudah kelihatan wibawanya, dan ini akan jadi orang besar. Apalagi setelah betul-betul jadi nabi jamaah sekalian, maka sahabat melihat nabi itu duduk-duduk di masjid, kelihatan sangat berwibawa dan khusyuk sekali dengan duduk yang kurfusa itu jamaah sekalian. Kemudian hadis yang kedua jamaah sekalian dari sahabat Abdullah bin Zaid annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, baring-baring atau sandang-sandang di masjid, wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain. Ini biasa juga dilakukan oleh Nabi, yaitu meletakkan satu kaki misalnya di atas lutut. Kan ada orang itu baring-baring, baru dia letakkan satu kakinya di atas lutut. Ini kayaknya nggak usah saya praktekkan. Biasa orang baring itu satu kakinya di atas lutut, sambil ia berpikir, bertafakkur. Itu kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Atau mungkin tangannya di belakang, baru sambil kayak membaca cende-cende istilahnya, di atas begini. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semua menunjukkan kebolehannya. Bolehnya kita makan waktu, bolehnya kita baring-baring dengan meletakkan kaki di atas kaki yang lainnya. Karena sekiranya ini tidak boleh, Nabi tidak mungkin melakukannya. Nah, itu kan biasa, kadang jadi begitu. Mungkin ada faktor-faktor tertentu, tapi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ada diskusi di kalangan ulama kita terkait hal ini jamaah sekalian. Karena ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh para alim jamaah sekalian dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yarfa'al rajulu ihda rijlaihi 'ala al-ukhra wa huwa mustaqim 'ala al-qahir. Nabi melarang, kata Jabir, seseorang itu meletakkan kakinya satu di atas kaki yang lain saat ia baring-baring. Ini kan nampaknya kontradiktif. Hadis riwayat Imam Muslim Nabi melarang, tapi hadis riwayat Tirmidzi tadi pernah dilihat Nabi oleh sahabat itu baring-baring di masjid dengan meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Nah, ini kontradiktif. Bagaimana ulama kita mempromikan jamaah sekalian? Kata ulama kita, yang dilarang oleh Nabi adalah saat dikhawatirkan aurat akan tersingkap. Karena dulu jamaah sekalian, pakaiannya orang Arab itu seperti pakaian ihram. Sering kita sampaikan, hanya 2 helai kain saja. Nah, kalau baring-baring begitu, nampak kakinya satu, kelihatan bisa. Itulah yang diingatkan oleh Nabi. Jangan orang itu baring, angkat kakinya satu, tidak pakai dalaman, pakainya sarung, itu kan secara logika memang potensial sekali. Coba waktu kita pakai ihram yang rasakan, mau kita baring-baring begitu, bisa colong nih. Sementara kalau seperti kondisinya Nabi, yaitu aman, pakai celana dulu di dalam, baru kemudian pakai sarung, ya kan tidak ada masalah. Karena aurat itu aman. Tapi kalau
dia mungkin pakai sarung atau pakai jubah, tapi kalau tidak ada dalaman, ya, tidak ada celana di dalamnya jamaah sekalian, berpotensi untuk orang itu terlihat. Ya. Nah, itu Pak yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dikhawatirkan aurat tersingkap. Ya. Tapi kalau tidak apalagi di masa kita jamaah sekalian, pakaian sudah begitu bagus dengan modelnya, amannya dan seterusnya jamaah sekalian, maka hal ini lebih bisa teratasi jamaah sekalian. Kecuali kalau itu tadi ada yang bapak-bapak pakai sarung lupa pakai celana, ya hati-hati jangan barang-barang begitu, angkat satu kaki simpan di lutut, ya itu tadi dikatakan bisa contoh begitu. Ya, hal yang seharusnya tidak terlihat malah bisa terlihat di masjid. Ya, padahal di rumah aman-aman tapi ternyata terlihat di masjid paling-paling ya, cerita-cerita sama orang nanti saya capek-capek saya lulus di mana. Nabi pasang Ustaz bilang Nabi itu pernah paling-paling di masjid nangka satu kakinya. Nangka juga kakinya yang maksudnya padahal tidak pakai dalam. Nah ini yang dilarang oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan lakukan itu kalau potensial untuk terlihat aurat. Kalau tidak diamati ya ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jenis duduk yang biasa dilakukan oleh Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau duduk di masjid kadang duduk ihtiba biyadai, yaitu dengan menggunakan kedua tangannya, itu sama tadi kurfusah, yaitu duduk dengan mengikat lututnya dengan kedua tangannya. Ini biasa Nabi itu kalau duduk begini jangan sekalian di masjid. Ihtiba namanya, bisa menggunakan tangan. Orang Arab khususnya Arab Yaman, kemudian juga orang Pakistan, India itu biasa menggunakan kain. Nah, ada yang biasa kain ya mas, kan saya cek di e-commerce, ya, di Shopee itu banyak dijual. Ya, kain ihtiba itu orang Arab. Jadi orang Arab itu kalau di masjid itu ada biasa kain pengikatnya. Kalau kita mungkin bisa sarung atau apa, tapi orang Arab itu ada khusus. Jadi tangannya ini lebih luas, tidak ada pakai yang mengikat, jadi kain yang menopang dan mengikat badannya. Biasanya itu para penghafal Quran, orang India, orang Yaman, itu sambil dia duduk begitu jamaah sekalian, dia menghafal. Jadi dia tidak capek di tangannya untuk dia kasih ikat lutut ini, karena kalau tangan lutut ini lama tidur ini pasti capek juga. Makanya orang Arab itu punya budaya yang masih dia pakai kain. Itu saya cek di Shopee, itu banyak dijual ternyata, terutama saudara-saudara kita orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu banyak masih hidupkan yang seperti itu. Cuma ini didiskusikan juga oleh ulama kita karena ada larangan khusus untuk hari Jumat pada saat khutbah Jumat. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Mu'adz bin Anas, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an habwa yaumal Jum'ah wal imam yakhutub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk ihtiba pada hari Jumat saat khatib sedang khutbah. Makanya ulama kita berbeda pendapat jemaah sekalian karena hadis ini. Hadis ini sebagiannya mengatakan dhaif, sebagiannya mengatakan hasan. Yang mengatakan hasan makanya ia makruhkan lebih baik dihindari duduk ihtiba pada saat mendengarkan khutbah Jumat. Hindari makan waktu kalau lagi khutbah karena hadis ini. Tapi sebagian yang mengatakan ini dhaif, ini lemah, itu mengatakan tidak apa-apa. Karena hadisnya yang lemah. Yang mengatakan jamaah sekalian lemah sekalipun, ia menyebutkan ada hikmahnya sebenarnya.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang duduk iktibar pada saat mendengarkan khutbah Jumat? Kenapa? Karena itu sangat potensial untuk membuat kita ngantuk. Iya. Padahal orang kalau mendengarkan khutbah itu dianjurkan untuk fokus. Iya. Kita yang biasa khutbah jamaah sekalian memang dilihat dari mimbar itu kalau sudah ada memang kadang itu tidak lama setelah itu jatuh juga kepalanya. Nanti biasanya, ya baru kalau kau tidak aku lumata semuanya master kedua lima kembali saya itu muslimin master kedua ini baru secara secara itu langsung terbang bumi mati. Iya. Tapi pas mulai khotib nyebut jamaah sekalian, apalagi kalau makan itu biasanya kepalanya jatuh. Akhirnya ada hikmahnya kata ulama kita yang menghasilkan hadis itu. Jadi itu sangat potensial untuk membuat orang dan kebanggaannya begitu juga sebenarnya dengan orang yang sengaja mencari sandaran pada saat khutbah Jumat. Karena orang yang punya sandaran jamaah sekalian cari dinding, nah ini kayaknya enak kalau sandar-sandar. Itu juga potensial membuat orang ngantuk. Sebenarnya inti yang ingin disampaikan bagaimana kita fokus mendengarkan ceramah khutbah. Jangan fokus tidur siang kalau khutbah Jumat. Dan atau memang ujiannya kayaknya itu. Karena kalau sudah juga sholat Jumat, susah juga tidur. Enaknya memang tidur itu kalau khotib sedang khutbah. Mungkin banyak malaikat tunggu sakinah. Sehingga tidur itu enak sekali kalau khutbah Jumat. Makanya itu dimakruhkan duduk iktibar oleh sebagian ulama kita karena hadis tadi. Ada beberapa duduk yang lain jamaah sekalian, yaitu duduk bersila seperti yang biasa kita lakukan. Nah ini juga dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza shallal fajr adalah Nabi kalau sholat subuh itu tarabba, boleh duduk setelah sholat subuh boleh duduk bersila di majlisihi di tempat duduknya hatta tatlu syamsu hasna sampai matahari terbit. Jadi ini kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap subuh. Makanya ada pertanyaan kemarin itu yang mana yang lebih bagus pas sholat subuh? Duduk-duduk zikir atau pergi jogging, jalan-jalan. Semuanya boleh. Kalau kita sudah sholat subuh ya mau apa silakan. Tapi kalau yang afdol seperti yang dilakukan oleh Nabi, duduk dulu di masjid, terbit matahari, sholat sunnah, baru keluar masjid. Nah, itu yang afdol. Tapi kalau mungkin ada kebutuhan yang lain, mau jogging juga boleh. Tapi kalau kita bertanya afdolnya, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kalau beliau sudah sholat subuh itu beliau duduk bersila. Dan ini duduknya Nabi untuk yang durasi lama, yaitu duduk bersila. Kemudian jamaah sekalian, ada duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu duduk mutajaffiyan. Duduk seperti duduk tasyahud juga tadi, yang itu duduk seperti ini. Nah, itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk. Dan ini jamaah sekalian duduknya orang yang mau menerima ilmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang terkenal jamaah sekalian itu pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia. Tiba-tiba datang di Madinah orang yang tidak dikenal di kota Madinah, mau dikatakan pendatang tapi rapi sekali pakaiannya. Nah dulu di Arab itu kalau ada pendatang mesti pakaiannya itu kelihatan kalau ini pendatang. Acak-acakan bajunya, berdebu, karena dari perjalanan. Kalau sekarang memang orang bisa rapi, karena naik mobil misalnya atau naik pesawat, biar sampai di Jakarta bisa kelihatan rapi. Kalau orang Arab dulu kelihatan kalau ini bukan orang Madinah dan pakaiannya ini datang dari jauh. Ini ada orang asing di Madinah, tidak dikenal. Tiba-tiba datang di depannya Nabi, lutut dengan lutut dikasih ketemu di depannya Nabi, lalu langsung bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Ajarkan kepada aku apa itu Islam. Kemudian Nabi menyebutkan tentang rukun Islam. Kemudian kata malaikat Jibril, sodaqta, engkau benar.
Maka sahabat heran, kenapa? Kalau begini dia bertanya, dia membenarkan kayak menguji. Kemudian bertanya lagi, akhirnya anil iman, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi menyebutkan tentang rukun iman. Kata malaikat Jibril, saudara, engkau benar. Lalu bertanya lagi, akhirnya anil ihsan. Ajarkan kepada aku apa itu ihsan. Kata Rasulullah SAW, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Ia yang melihatmu. Allah melihatmu. Itulah ihsan. Pertanyaan selanjutnya, akhbirni mata sa'ah. Kabarkan kepada aku kapan kiamat. Di situ Nabi mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu. Baik malaikat Jibril maupun Rasulullah sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ini di antara ghaib al-kubra, perkara ghaib yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa-siapapun, bahkan kepada Rasulullah. Maka malaikat Jibril bertanya, kabarkan kepada saya apa tanda-tandanya. Nah, disitulah Nabi menyebutkan tanda-tanda dekatnya kiamat. Kata Nabi, kalau engkau melihat dahulu orang yang miskin, kadang tidak punya baju, bertelanjang kaki, nanti menjadi orang kaya raya yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kalau engkau melihat orang tua melahirkan tuan-tuannya, nah, itulah tanda-tanda kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab dahulu yang masih miskin, hidupnya nomaden, hanya dengan urusan dengan kambing, ada lagi badai pasir, pindah lagi. Kadang-kadang dia baju tidak pakai baju, tidak ada sandalnya yang maskernya, tapi kata Nabi nanti akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan itu sekarang muncul zaman sekarang bagaimana orang-orang Arab itu menjadi kaya raya. Bangunan-bangunan tertinggi di Arab zaman sekalian, baku saya itu Arab Saudi dengan Imarat. Padahal dahulu mereka orang miskin zaman sekalian, ya mereka mau makan apa, makan saja dulu mereka susah zaman sekalian karena tidak ada yang bisa ditanam. Beda dengan kita, kalau kita dulu mungkin hidupnya sederhana juga, tapi kalau masalah makanan yang sampai kelaparan ini tidak masuk karena apa ditanam mudah. Ya mungkin tidak ada beras, tapi ada singkong, ada yang lain, ada jagung. Kalau orang Arab zaman sekarang mau makan apa? Kecuali yang datang dari luar. Nah, pasca ditemukannya minyak zaman sekalian itu cuma mereka berubah drastis. Ya, dan itu kan biasa kita dengar dari jamaah-jamaah haji dulu sebelum orang kayak itu kaya, yang biasa angkat-angkat koper dari pelabuhan. Kalau kita lihat baca sejarahnya itu bagaimana orang Arab itu bekerja kasar. Ya, pokoknya sekali-sekali kalau musim haji itu bisa mereka bekerja lagi. Nah, sekarang zaman sekalian kehidupannya berubah drastis. Yang kedua kata Nabi, kalau orang itu sudah melahirkan tuannya. Ya, ada dua tafsiran. Yang pertama melahirkan anak yang durhaka. Ya, banyak sekali pakai tadi. Yang kedua melahirkan anak yang sukses. Lebih sukses dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin tidak ada sekolahnya, tapi anak-anaknya jadi profesor semua, bagus semua. Ini di antara tafsiran dan penjelasannya kata ulama kita. Syahidnya jamaah sekalian, ini pertanyaan yang tidak dijawab oleh Nabi. Nabi hanya menyebutkan tanda-tandanya. Dia mengatakan tidak, dan saya lebih tahu daripada yang bertanya. Makanya kalau ada yang bisa mematok kapan terjadinya kiamat, itu pasti tidak benar dan karena Nabi sekalipun itu tidak pernah mematok kapan terjadinya kiamat. Bagaimana lagi yang lainnya jamaah sekalian. Itu caranya Rasulullah dengan malaikat jadi duduk seperti ini, lutut dengan lutut ketemu. Subhanallah, duduk orang tua kita. Iya. Tidak ada jamaah sekalian, karena kalau ada hal penting yang mau disampaikan untuk Pak Senin, itu duduknya seperti itu. Terlepas dari substansi yang dia sampaikan, apa benar atau tidak benar, tapi bagaimana mereka memberikan ilmu itu menerapkan hadis Jibril itu. Nah, setelah orang ini pergi, baru saya bertanya, ya Rasulullah,
Kami heran, dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan kayak orang menguji. Maka termasuk ketahui bahwa yang datang tadi itu malaikat Jibril, atau dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi dia bertanya supaya yang mendengar juga tahu. Iya, duduknya seperti itu jamaah sekalian dengan malaikat Jibril, lutut dengan lutut ketemu. Bahkan dalam riwayat itu tangannya di atas paha. Nah ini diantara duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk mutajathiyan. Nah, ini 4 model duduknya: kurfusah, ya, kemudian ihtiba, kemudian tarabba, duduk bersila, dan duduk mutajathiyan. Kemudian ada tadi yang sandar-sandar, juga boleh untuk mengangkat satu kaki, yang tentu saja harus kondisional melihat kondisi yang ada. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena matahari sudah terbit, ya silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya. Saya bertanya mengenai dulu, ada dulu yang saya pernah lihat di media sosial dulu yang dilarang sama Nabi, yaitu dulu dengan menyandarkan salah satu kaki. Oh iya, itu ada babnya sebenarnya untuk bentuknya. Ya, bab tukar Rasul, duduk bersandar yang dilarang oleh Nabi, bertelekan, dan ada penjelasannya. Ya. Ada sebagian itu nanti mungkin kita bahas itu. Ada satu bab khusus tentang itu dan penjelasannya agak panjang. Iya, betul itu ada hadisnya, tapi ada penjelasan ulama kita. Iya, ada memang hadisnya itu duduk bertelekan. Iya. Silakan kalau ada yang lain. Itu bab setelah ini. Iya. Ini berkaitan dengan kain ikram. Iya. Apakah pernah terbahas dalam fikih? Iya. Itu misalnya kita membuat satu kain ikram supaya tidak seperti yang terdoman tadi ya. Iya. Itu kita membuat satu kain ikram yang panjang juga, tapi sisi yang satu itu misalnya kayak memanjang seperti itu. Iya. Kalau kayak ikram itu seperti ini, ya. Ini kan ikram di sini. Kemudian ada yang berhubung seperti ini di sini. Nah ini fungsinya untuk menaikkan ke atas selangkangan, di antara selangkangan itu. Kemudian manusia itu baru putar, sehingga ini pada saat kita duduk itu lebih bebas. Oh, jadi ya. modelnya jadi kayak celana ya? Maksudnya Ya, iya. Ya, memang kalau kita baca dalam fikih itu, kain ihram itu kan sebenarnya itu tidak harus putih. Ya, itu hanya dianjurkan putih, tapi sekarang sudah dihidupkan untuk menghidupkan sunnah memakai pakaian ihram itu yang putih. Yang kedua mengenai bentuknya, di dalam buku fikih itu hanya disebutkan tidak membentuk anggota badan. Iya. Wallahu ta'ala alam, itu tidak diterapkan karena itu tadi dikhawatirkan itu membentuk anggota badan, itu membentuk jadi kayak celana. Dia punya semua Ustaz. Ya iya itu karena kaki di bawah, akhirnya yang di samping. Satu lembarannya ke atas. Iya. Putar. Ya, sepertinya itu tadi, karena dikhawatirkan ada diksi itu membentuk anggota badan. Iya. Makanya kata ulama kita, meskipun kayaknya kayak ihram, tapi pergi minta dulu ke penjahit untuk model celana supaya aman. Nah itu tidak boleh, karena bukan sebenarnya kainnya apa, tapi bagaimana bentuknya itu hanya dua kain terbuka. Ya, seperti itu. Sepertinya gara-gara yang buku fikih itu tidak membentuk anggota badan, sehingga yang seperti itu tidak dilakukan dan dihindari. Ya, dikhawatirkan itu membentuk anggota badan. Hanya dua helai kain itu saja yang di model sarung itu. Jadi tidak ada yang berani untuk melakukan pengurus seperti itu dari dulu, karena dikhawatirkan itu tadi membentuk anggota badan, membungkus anggota badan. Ya. Saya kira mungkin cukup. Itu tadi. Iya. Tidak pernah dicuci Nabi duduk dia, duduk pakai kursi. Duduk pakai kursi. Tidak ada kursi dalam. Allah Ta'ala alam, yang ada memang itu kayak dipan-dipan tadi. Iya, kayak dipan-dipan ada. Iya. Dan dipan-dipannya orang Arab dulu itu kan beda dengan kita, itu tingginya tidak terlalu tinggi. Kalau kita kan ada kakinya. Iya, kayak singgasana.
Kalau Nabi SAW dan orang-orang Arab di masa beliau itu hanya dipan-dipan saja yang bersusun mungkin hanya sekitar sejengkal. Jadi nggak ada. Jadi tidak terlalu familiar. Tidak terlalu familiar memang kursi bagi orang-orang Arab. Allah Taala. Sudah benar itu di Sidrat itu. Rasulullah tadi itu nggak pakai kursi gitu. Oh ya. Ya, makasih. Allah Taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.